Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. YouTube channel Komisi Anak GKI Cinere hari ini khusus berisi tentang firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 25 yang bertemakan Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Adik-adik dapat mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Zoom kelas masing-masing pada pukul 10 sampai dengan pukul 11. Ada kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Minggu depan kita akan beribadah kembali bersama-sama melalui YouTube channel Komisi Anak GKI Cinere. Selamat beribadah adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur karena kami telah dipertemukan dengan adik-adik kami dari balita hingga kelas 6. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami, agar firman yang disampaikan dapat kami mengerti, bahkan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Kami juga berdoa untuk peralatan dan jaringan yang kami gunakan. Kiranya Tuhan mau memberkatinya sehingga dapat bekerja dengan baik dan firman yang disampaikan dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan kepada kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tentunya masih ingat firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Bapak Musa memimpin bangsa Israel menyeberang atau melewati Laut Tiberau. Dan mereka sampai dengan selamat di seberang. Kita akan melanjutkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Mari kita saksikan dan kita mendengarkan lewat tayangan berikut ini. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman
yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu,
dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Nah, adik-adik, suatu ketika adik-adik mendapat undangan dari Bapak Presiden Jokowi untuk datang ke istana. Bagaimana rasanya? Tentu rasa senang, rasa bangga, merasa diperhatikan oleh Bapak Presiden, dan kita tentunya akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk hadir di istana. Dan pasti adik-adik juga akan mempelajari hal-hal apa yang harus dipersiapkan, yang harus ditaati sebelum datang ke istana. Itu adalah undangan dari Bapak Presiden yang merupakan orang nomor 1. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel melewati Laut Teberau, mereka sampai di padang Gurun Sinai dan mereka berkemah di depan Gunung Sinai. Bangsa Israel juga diundang untuk berjumpa dengan Allah, melihat kebesarannya. Bagaimana caranya? Bapak Musa naik ke atas Gunung Sinai. Ketika berada di Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada Bapak Musa agar ia menyampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa Israel, bahwa Tuhan akan berjumpa dengan mereka. Tuhan mengundang mereka, dan juga Tuhan sangat menyayangi mereka jika mereka selalu taat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel ketika Tuhan mengirim tiang api dan tiang awan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengharuskan bangsa Israel menguduskan dirinya. Mereka harus kudus menghadapi atau menjumpai Tuhan. Bapak Musa pun melakukan seperti yang difirman Tuhan. Ia turun dari gunung bertemu dengan bangsa Israel dan menyampaikan pesan serta undangan dari Tuhan. Mendengar pesan firman Tuhan dari Bapak Musa, maka seluruh bangsa Israel menjawab bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Mereka menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Mulailah mereka mempersiapkan diri adik-adik untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama, mereka harus menguduskan diri dan mereka harus mencuci pakaiannya. Itu syarat dari Tuhan. Dan Bapak Musa pun harus membuat pagar di sekeliling Gunung Sinai sebagai pembatas. Tak seorang pun boleh melewati batas yang telah dipasangkan di sekeliling Gunung Sinai. Dan menjelang hari ketiga, bersiap-siaplah mereka karena Tuhan akan menampakkan dirinya di atas Gunung Sinai kepada seluruh bangsa Israel. Persiapan ini dilakukan adik-adik agar bangsa Israel kudus, sebab Tuhan yang akan mereka jumpai adalah Allah yang Maha Kudus. Nah, adik-adik, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pada hari yang ketiga, pagi hari saat matahari terbit, ada guruh, ada kilat, awan, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu mereka keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Berkumpullah mereka berdiri di bawah kaki gunung, karena mereka tidak boleh melewati batas yang Tuhan telah tentukan. Mereka menunjukkan ketaatannya kepada syarat atau firman dari Tuhan. Bangsa Israel menyaksikan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan ketika Tuhan datang menepati janjinya menjumpai umat Israel di Gunung Sinai. Nah, adik-adik, umat Israel diminta oleh Tuhan untuk menuruti dan taat kepada Tuhan yang Maha Kudus. Artinya, umat Israel diminta untuk hidup taat menuruti firman dan perintah Tuhan.
Bangsa Israel pun berjanji untuk taat kepada firman dan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mau menyayangi bangsa Israel karena mereka taat melakukan firman-Nya. Adik-adik juga kalau mau menjadi kesayangan Tuhan harus melakukan apa? Kita harus taat pada firman-Nya. Untuk selalu rukun dengan saudara, adik, kakak, mbak yang ada di rumah atau siapapun. Kita hidup rukun, saling mengasihi, hidup dalam damai, tidak bertengkar. Ya, bisa kita lakukan itu kapan saja, di mana saja. Di rumah bisa. Kemudian adik-adik juga rajin berdoa, minta Tuhan menolong kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Penolong. Dan adik-adik setiap pagi pasti dikirimin oleh kakak atau bunda firman Tuhan lewat buku Star. Ya, nah marilah kita baca firman Tuhan supaya kita lebih mengenal kasih Tuhan. Dan juga adik-adik, kita sekarang ini kan adik-adik pasti punya gadget, punya HP, punya laptop, mungkin dikasih mama papa untuk belajar, ya. Karena COVID ini membuat kita harus belajar jarak jauh. Nah, adik-adik juga pasti bisa membuka semua situs yang ada di gadget adik-adik. Tapi ingat, janganlah kita membuka situs-situs yang tidak baik, situs-situs yang porno. Mungkin mama papa nggak lihat, atau guru atau kakak, tetapi Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Nah, marilah kita lakukan hal-hal ini supaya kita menjadi kesayangan Tuhan. Adik-adik, kita buat komitmen atau kita buat janji kita kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu taat kepada firman Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman pada pagi hari ini dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.